Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih kepada Ustadzah yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan psikologi kepribadian dengan prinsip-prinsip teori kepribadian Alfred Adler. Jangan lupa ya buat teman-teman, buat siapapun yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Ada kata-kata bijak yang diutarakan oleh Alfred Adler, yaitu makna tidak ditentukan oleh situasi, tetapi kita menentukan diri kita sendiri dengan makna yang kita berikan kepada situasi. Mari kita pelajari tentang teori kepribadian. Orang-orang yang telah berjasa melengkapi teori psikoanalisis atau kepribadian dengan pandangan psikologi sosial abad 20, terdapat 4 orang, yaitu Alfred Adler, Karen Horney, Eric Fromm, dan Harry Stack Sullivan. Namun mengingat terbatasnya waktu, pada kesempatan ini saya akan hanya menguraikan pandangan Alfred Adler yang dikenal juga sebagai Bapak Pandangan Psikologi Sosial yang baru. Biografi singkat dari Alfred Adler. Mari kita coba dengarkan. Alfred Adler lahir di pinggiran kota Wina pada tanggal 7 Februari 1870 dalam keluarga Yahudi dan meninggal di Aberdeen, Skotlandia pada tahun 1937 pada waktu ia mengadakan perjalanan keliling untuk memberikan ceramah. Ia meraih gelar doktor pada tahun 1895 dari Universitas Wina. Ia anak kedua dari 6 bersaudara. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikolog individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior dianggap elemen penting dalam mengembangkan teori psikologi individual. Alfred Adler menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Adler juga orang pertama yang menekankan pentingnya elemen sosial dalam mengatur proses individual yang membawa psikiatri pada komunitas psikolog. Sebuah survei dari Review of General Physiology meletakkan Adler pada peringkat 67 sebagai psikolog yang teorinya paling banyak dikutip di abad 20. Teori-teori Alfred Adler. Menurut Adler, makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan diri sendiri, dan mendapatkan gaya hidup yang bersifat lebih kuasa dalam organisasi sosial. Adler memiliki sumbangan pemikiran yang besar, yaitu pertama, menekankan determinan sosial dari tingkah laku. Kedua, konsep tentang mengkreativitas diri. Dan yang ketiga, penekanan pada ciri khas dari masing-masing kepribadian. 7 prinsip dalam teori kepribadian Alfred Adler. 1. Rasa rendah diri. 2. Superior. 3. Gaya hidup. 4. Diri kreatif. 5. Diri yang sadar. 6. Tujuan semu. Dan 7. Minat sosial. Prinsip teori kepribadian rasa rendah diri. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini bermula dari anak-anak yang tidak bisa melakukan tindakan orang dewasa. Pada prinsipnya, individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Kedua, prinsip teori kepribadian superior. Superior diartikan sebagai usaha untuk mencapai kekuatan diri. Adler
Adler beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang agresif dan harus selalu agresif bila ingin mencapai kesuksesan. Manusia menginginkan kekuatan dan mengharapkan kesempurnaan. 3. Prinsip teori kepribadian gaya hidup. Usaha individu untuk mencapai superioritas memerlukan cara-cara tertentu yang disebut sebagai gaya hidup. Gaya hidup terdiri dari dorongan dari dalam diri yang mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan. Dorongan dari lingkungan mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam diri. 4. Prinsip teori kepribadian diri kreatif. Diri yang kreatif adalah penggerak utama tingkah laku, yakni membuat sesuatu yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Diri kreatif adalah sarana yang mengelola fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik karena individu mencipta dirinya sendiri. 5. Prinsip teori kepribadian diri yang sadar. Kesadaran adalah inti kepribadian individu. Manusia menyadari segala hal yang dilakukannya. Ia dapat merencanakan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan yang dipilihnya secara sadar. Pikiran sadar adalah apa yang dipahami dan diterima individu dalam membantu perjuangan menjadi sukses dan superior. 6. Prinsip teori kepribadian tujuan semu. Tujuan akhir manusia tidak menunjukkan hasil yang nyata akan terwujud, melainkan hanya perangkat semu. Tujuan tersebut adalah semu karena dibuat amat ideal untuk diperjuangkan sehingga mungkin saja tidak dapat direalisasikan. Tujuan semu berisi harapan yang menggerakkan kekuatan-kekuatan tingkah laku manusia. 7. Prinsip teori kepribadian minat sosial. Manusia dilahirkan dengan karunia minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain. Proses ini membutuhkan waktu banyak dan usaha yang berkelanjutan. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosial dengan meningkatkan kepedulian pada orang lain melalui empati dan komunikasi. Demikianlah teori kepribadian yang dikemukakan oleh Alfred Adler. Buat ustazah dan teman-teman, jazakumullah khairan kasiran yang sudah melihat video saya ini. Juga buat saudara-saudara yang sudah like dan subscribe-nya. Saya harap di lain waktu kita bertemu kembali dengan video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.